Selamat sore para bikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum para bikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, belakangan ini masyarakat itu begitu familiar dengan kata-kata penistaan agama. Sebenarnya apa sih penistaan agama itu sendiri? Ya, pertama bahwa isu mengenai penistaan agama belakangan ini menguat setelah ada dugaan eh, penistaan agama atau penodaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok gitu. Tetapi mengenai substansi perkaranya saya kira itu menjadi domain penyidik. Kami mau menyampaikan beberapa hal bahwa secara hukum negara kita ini adalah negara hukum. Iya. Sebagai negara hukum ada beberapa asas yang tidak bisa kita tinggalkan kalau negara kita ini kita sebut sebagai negara hukum. Yang pertama adalah supremacy of law. Jadi, negara harus didasarkan atas hukum. Artinya apa? Kalau kemudian misalnya ada persoalan-persoalan misalnya, maka hukum harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan. Dalam kaitan dengan ini, ketika ada dugaan penistaan agama dan ada 14 pelapor, pada akhirnya polisi telah melakukan penyelidikan dan telah berhasil mengumpulkan informasi dan menginterview sebanyak 29 saksi dan 39 ahli. Iya. Dan kemudian melakukan gelar perkara dan tadi kita dengar bersama menyimpulkan terdapat dugaan terjadinya peristiwa pidana. Iya. Berarti artinya kasus Ahok ini benar merupakan penistaan agama, Pak. Harus dipahami secara hukum bahwa ini kita harus mengedepankan juga asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Secara hukum sementara ini diduga ada pelanggaran pidana, maka kemudian penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, yaitu dengan tersangka Pak Ahok. Tugas penyelidikan nantinya adalah menjadikan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti itu secara pro justisia untuk dan demi keadilan. Artinya apa? Tugas penyidik itu hanya mengumpulkan alat bukti termasuk mengambil keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin itu namanya berita acara interview, yaitu dalam penyelidikan. Nah, nanti lebih lanjut setelah resmi menyatakan ini adalah sudah masuk penyidikan, maka polisi dalam hal ini penyidik akan mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kepada siapa surat itu disampaikan? Kepada penuntut umum. Kenapa? Dalam sistem hukum yang kemudian dikenal apa yang kita sebut dengan integrated justice system, itu mengandaikan bahwa pelapor kepentingan yang ada 14 pihak itu, kepentingannya setelah prosesnya berjalan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Lah, fungsi jaksa penuntut umum di dalam penyidikan adalah memonitoring dan memberikan arahan pada penyidik sehingga penyidikannya bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu, Pak. Kemudian, Pak, apa himbauan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait kasus penistaan agama ini? Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita sampaikan baik dalam konferensi pers dan seruan moral tanggal 28 Oktober yang lalu maupun ketika Pak Presiden datang ke PBNU, bahwa warga Nahdlatul Ulama harus mempercayakan penyelesaian persoalan ini kepada hukum. Dan atas nama pribadi maupun atas nama PBNU, kami mengapresiasi dengan sepenuh hati atas kinerja jajaran Polri yang telah melakukan penyelidikan secara transparan dan akuntabel. Ini sekaligus juga menghilangkan spekulasi yang selama ini berkembang seakan-akan Pak Presiden mengintervensi hukum dan bahkan seakan-akan Pak Presiden begitu rupa istilah orang Jawa gendoli Pak Ahok. Nyatanya polisi bekerja secara profesional sehingga sekali lagi tidak perlu ada spekulasi-spekulasi. Percayakan penyelesaian pada hukum. Untuk itu tidak perlu juga ada demonstrasi-demonstrasi. Toh misalnya aksi-aksi demonstrasi itu selama ini dimaksudkan agar dugaan penistaan agama atau penodaan agama itu bisa diselesaikan secara hukum. Sekarang Pak Ahok sudah ditetapkan tersangka, Pak Ahok pula sudah dicegah untuk berangkat ke luar negeri, maka tidak cukup alasan lagi
kalau sekarang kita mau melakukan aksi-aksi. Iya. Karenanya untuk warga NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kami memohon betul, kami menghimbau jangan sampai terprovokasi apabila ada pihak-pihak yang mendelegitimasi informasi atau bahkan mengaburkan informasi sehingga seakan-akan proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya, berarti Pak, perlu ditekankan kembali bahwasanya kasus Ahok ini diselesaikan dan diproses murni secara hukum ya Pak ya? Persis, persis. Dan dalam proses hukum ini yang terakhir ketika proses nanti itu sudah sampai di kejaksaan, artinya penyidikan sudah dianggap lengkap, kemudian berkasnya sampai di penyidikan, maka kemudian selanjutnya sampai di pengadilan. Prinsip negara hukum yang perlu saya sampaikan adalah harus ada independen dan impartial judiciary. Artinya apa? Hakim harus independen dan merdeka dari pengaruh apapun. Pengaruh apapun itu, pengaruh kekuasaan, pengaruh kapital, termasuk juga pengaruh atas dasar tekanan-tekanan publik. Biarkan hakim bekerja dengan baik nantinya sehingga putusannya itu tidak semata-mata mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh hukum dalam pengertian tertulis, tapi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jadi law in book dan law in society harus bisa dipadukan sehingga putusannya nanti adalah putusan seadil-adilnya. Apa putusan seadil-adilnya? Monggo terserah hakim nanti. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak informasinya ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan informasi ini masyarakat bisa lebih tahu bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu diselesaikan secara hukum yang berlaku. Iya Pak ya. Begitu. Terima kasih. Ya, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Robikin. Saya Septi Rahmawati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.